sebagai proses penguatan karakter. Dalam kegiatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar. Dalam struktur kurikulum pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila terdapat di dalam peraturan Mendikbudristek tentang kurikulum pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengatur bahwa struktur kurikulum terdiri atas intrakurikuler dan kokurikuler. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin merupakan pelajar yang memiliki pola pikir kritis, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. 5 menit ya? Yang kedua, gambaran ini 5 menit, kamu 5 menit. PPRA. Kan 10. Struktur P5 dan PPRA yang pertama adalah tahap persiapan meliputi identifikasi kesiapan madrasah, perancangan alokasi waktu, tema proyek, penyusun modul, dan penentuan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan proyek dilaksanakan dengan melibatkan siswa secara aktif. Siswa diajak untuk mengenali dan menggali permasalahan di lingkungan mereka serta merumuskan solusi yang relevan. Yang ketiga, tahap refleksi dan pelaporan setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi tahap terhadap proses dan hasil proyek. Dampak dan hasil proyek ini diharapkan dan meningkatkan karakter siswa, mengembangkan kreativitas, dan membentuk sikap positif terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Radita. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip P5 dan PPRA. Yang pertama itu holistik, memandang sesuatu secara keseluruhan atau utuh. Contohnya itu siswa diajak mengetahui pelajaran IPAS, perubahan iklim. Ajak siswa itu lihat gambar atau video perubahan iklim. Tolong temannya yang lain menyimak dulu, jangan bingung nulis. Rupanya ditangkap dulu. Hargai orang lain. Nggak usah ribut. Lalu kita tanyakan, bisa kita pancing-pancing pertanyaan. Misal tuh, mengapa sekarang itu cuacanya panas enggak gitu. Terus kenapa begitu? Kan pasti anak-anak bisa melihat dari foto sama video tayangan itu. Jadi siswa juga bisa memandang perubahan iklim itu secara menyeluruh. Ada dampaknya, ada faktornya, ada langkah-langkah yang dapat mencegah perubahan iklim. Yang kedua itu konseptual, mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Konseptual itu menuntut peserta didik menjadikan realitas kehidupan sehari-hari sebagai pelajaran. Penerapannya misalnya itu siswa amati lingkungan sekolah. Di sekolah itu ada 3 masalah besar. Biasanya lingkungan sekolah itu kotor. Siswa itu diajak tanya-tanya tentang sekolah ini kotor karena apa gitu. Terus kalau misalnya kotor kan ada botol-botol bekas. Itu bisa nggak ya di botol bekas itu nggak cuma dibuang sampah, tapi bisa juga digunakan buat pot bunga begitu. Itu bisa menjadi proyek P5. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif, mengelola belajarnya sendiri. Prinsip ini mendorong siswa untuk mengelola pembelajarannya dengan mandiri melalui perencanaan pembelajarannya dengan mandiri. Terus yang keempat, eksploratif.
semangat membuka ruang lebar bagi proses pengembangan diri. Lanjut. Yang keempat itu manfaat P5 dan PPRA. Bagi satuan pendidik, manfaatnya itu menjadikan satuan pendidik sebagai ekosistem terbuka. Yang kedua, menjadikan satuan pendidik sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi dengan lingkungan. Bagi pada peserta didik dan diri kita sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan luas untuk merancang kegiatan belajar yang fokus pada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk kolaborasi dengan pendidik lain. Yang ketiga, terakhir buat peserta didik. Manfaatnya yang P5 itu bisa mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter peserta didik dengan berkarakter pelajar Pancasila untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Yang kedua, mengasah inisiatif dan partisipasi untuk merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam